Kita beralih ke DIY, Saudara. Komisi D DPRD Bantul maksud kami bersama Disdikpora Bantul telah melakukan sidak ke beberapa SD pada Selasa 4 Oktober lalu. Kedua pihak melakukan pendataan sekolah yang perlu diperbaiki karena rusak. Salah satu sekolah yang mengalami kerusakan cukup parah adalah SD SDN Sawit di Kelurahan Panggung Harjo, Kapanewon Sewon. Di bagian hubungan maksud kami atau sisi atap teratas terlihat melengkung. Sementara Eternit walaupun masih terlihat utuh, namun juga dalam kondisi melengkung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja, ada Santo Ari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Santo. Baik, terima kasih rekan Vida. Dilaporkan dari Yogyakarta bahwa beberapa hari yang lalu Komisi D DPRD Bantul bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul telah melakukan sidak ke sejumlah sekolah dasar negeri di Bantul dan melakukan pendataan sekolah mana saja yang perlu diperbaiki karena kerusakan. Dan dari hasil tersebut ditemukan ada 7 sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Ketujuh sekolah tersebut seperti SDN Lemah Rubuh di Kapanewon Imogiri, SDN Imogiri yang juga berada di Kapanewon Imogiri, kemudian ada SDN KD Piro di Kapanewon Kasian, SDN Sawit di Kapanewon Sewon, SDN Pelagaran di Kapanewon Santen, SDN 3 Bantul, dan SDN Wijirijo di Pandak. Salah satu sekolah yang mengalami kerusakan cukup parah adalah SD Negeri Sawit di Kelurahan Panggung Harjo, Kapanewon Sewon. Dan dari pantauan Tribun Jogja kemarin, di bagian hubungan atau sisi atap teratas terlihat melengkung. Dan Ethernitnya walaupun terlihat masih utuh juga melengkung. Hal ini tentu saja sangat membahayakan aktivitas belajar mengajar di ruang tersebut, di mana ruang tersebut sebenarnya sebelumnya adalah ruang kelas 5. Kepala Sekolah SDN Sawit, Sumartinah, mengatakan bahwa kondisi sekolah memang sudah waktunya untuk direnovasi. Yang sangat membahayakan adalah hubungan di atas kelas 5 SD. Padahal biasanya satu bangunan sekolah itu berada di satu atap yang sama, meskipun disekat tembok antar kelasnya. Sehingga dengan rusaknya hubungan di atas kelas 5, maka bisa berdampak juga rusaknya kelas-kelas lain, misalnya kelas 4. Maka dari itu untuk sementara para siswa kelas 5 yang kondisi kelasnya rusak, paling parah harus pindah ke ruang lain. Para siswa ini menempati ruangan yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas ekstrakurikuler. Dan untuk sementara ruang kelas 5 dikosongkan dan hanya digunakan sesekali. Itu pun sekitar seminggu sekali untuk digunakan untuk latihan menari. Sementara untuk kelas 4 yang berada di sebelah kelas 5 tetap melakukan aktivitas belajar mengajar di kelasnya karena mereka sudah tidak punya lagi ruang kosong yang tersisa. Meskipun dalam kondisi yang memprihatinkan, kepala sekolah menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar dan tidak ada rasa ketakutan terlihat di raut muka para siswa. Namun demikian, pihak sekolah pun terus berupaya untuk mencari skema bantuan untuk akhirnya dapat digunakan melakukan perbaikan gedung sekolah. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bantul, Suratman, menyatakan bahwa bangunan sekolah, terutama ruang kelas, itu sangat penting dan jika mengalami kerusakan akan menghambat proses belajar mengajar. Padahal anak didik para siswa ini merupakan calon pemimpin masa depan. Maka dari itu, Komisi D berkomitmen untuk memperjuangkan perbaikan gedung sekolah tersebut di anggaran 2023 mendatang. Karena untuk anggaran belanja daerah tahun ini sudah tidak memungkinkan dan akan mengusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi melalui dana alokasi khusus atau DAK. Suratman pun berharap pemerintah Kabupaten Bantul melalui Disdikpora dapat melakukan pendataan kembali dan membuat skala prioritas untuk perbaikan gedung-gedung sekolah, terutama sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan butuh perbaikan segera seperti Sekolah Dasar Negeri Sawit. Dari kesimpulan sementara atas sidak DPRD Bantul dan Disdikpora, mereka mengusulkan perbaikan gedung sekolah melalui tim anggaran pemerintah daerah agar dapat
segera diakomodir dalam APBD 2023. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Santo Ari dari Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.